Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Febri Andrianto. Dalam kesempatan hari ini kita masih tetap di acara Obama, obrolan bermakna. Oke, acara yang spektakuler yang diadakan di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Alhamdulillah sekali untuk kesempatan siang hari ini ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, Ustadz Agus Ulinuha MT PhD, yaitu Ketua Majelis Didasmen PDM Kabupaten Sragen. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Ulin. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat selalu, tetap semangat, cerah ini. Enggak seperti wajah saya, suram nih kelihatannya. Oke, luar biasa sekali Pak Ulin. Untuk kesempatan siang hari ini terlihat ramai sekali di SMP Birrul ya. Ini tadi waktu panjenengan hadir di SMP Birrul, kesan pertama apa yang ada di Pak Ulin sendiri untuk masuk ke SMP Birrul? Bagaimana sekolahan kita? Terima kasih. Jadi masuk itu yang terlihat tentu ya aspek fisiknya. Oke, luar Pertama biasa. saya lihat gedungnya. Oke. Ini sekolah agak masuk, Iya. tapi gedungnya bagus, Alhamdulillah. Ya, bersih, terawat, gitu ya. siap. Nah kemudian itu gedungnya. Oke. Kemudian, nah ini dilengkapi nih dengan ketika masuk petugas yang memarkir. Oh iya. Nah, ini ramah nih. Gitu. Iya. Iya, siap. Ya, suka Siap. saya. Kemudian saya berpikir, oh ini banyak nih mobil yang hadir. Iya, Saya lihat, wah platnya banyak yang luar kota. luar kota semuanya. Pasti ada event besar nih. Iya. Tapi kan saya udah tahu karena sudah dapat undangannya. Oh gitu. Nggih. Nah, iya, persoalannya kemudian adalah antusiasme dan respon Nggih. dari yang hadir di sekolah ini. Ternyata dari jauh-jauh dan Jauh-jauh, atas iya. undangan yang disampaikan mereka hadir. Ruang lingkupnya se-Jawa Tengah Pak ya? Se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Dan yang buat saya senang adalah rupanya mereka hadir tepat waktu. Oke, alhamdulillah. Hadir tepat waktu. Nah, itu. Kemudian respon petugas Iya. yang menghandle kegiatan, Iya. menangani para tamu yang hadir juga sangat baik. Alhamdulillah. Jadi sangat baik. Jadi kemudian merasa feel at home lah. Iya. Oke. Ya itu kesan saya. Oke, luar biasa. Kemudian acara hari ini itu dalam rangka apa ya Pak Ulin ya? Jadi begini. Karena kedatangan tamu yang segitu banyak, kemudian se-Jawa Tengah juga hadir di sini Se-Jawa Tengah, semuanya. betul. Luar biasa, alhamdulillah sekali. Ini adalah konsolidasi, acara hari ini adalah konsolidasi Forum Kepala Sekolah SMP MTS se-Jawa Tengah. Luar biasa. Ya, ini dihadiri oleh Ketua Majelis Dikdasmen PWM Nggih. dan ada beberapa tim yang ikut. Nah, artinya ini ya, berarti perhatian dari Majelis Dikdasmen PWM terhadap kegiatan ini cukup bagus. Bagus. Dan ditempatkannya di sekolah ini tentu bukan tanpa alasan. Iya. Dengan melihat tentu bagaimana sekolah ini dikelola dengan baik. Iya, persiapannya mungkin Pak ya. Betul, progresnya kayak apa sehingga kemudian yang hadir akan melihat dan kemudian bisa membenchmark lah. Oke. Oh, ini sekolah ternyata tidak harus di tepi jalan kok untuk bisa maju. Misalnya Oke, begitu. iya. Asal dikelola dengan baik, orang akan berpikir, wah asal berkualitas pasti orang datang. Dicari dimanapun Dicari. berada ya. Dicari. Tidak harus di pinggir jalan. Tidak harus pinggir jalan. Atau di tengah perkotaan, tapi kalaupun masuk asalkan itu berkualitas dicari banyak Dicari orang Pak ya. Dicari orang. Oke, berarti bisa terbukti di SMP Birrul ini juga Pak ya. Ya, Oke, luar biasa. Kemudian Pak, untuk sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sragen itu untuk saat ini apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan oleh PDM? Secara ya keseluruhan lah, secara globalnya bagaimana Iya. untuk secara kualitatif memang masih bervariasi ya. Oke. Bervariasi. Beberapa memiliki standar yang sangat bagus, ya. Tapi beberapa memang masih harus dibantu untuk berkembang. Oke. Ya, tentu ada beberapa cara gitu. Pertama sekurang-kurangnya dengan melihat sekolah-sekolah yang sudah maju kayak di SMP Birrul ini, Birrul Walidain ini,
mereka melihat apa sih praktek baik yang sudah dilakukan sehingga dapat memajukan sekolah ini dalam usia yang saya kira belum terlalu panjang. Belum, masih Ini kan muda baru kita. 9 tahun, Iya, ya kan? nggih, baru 9 Nah, tahun. sehingga nanti sekolah lain bisa melihat gitu. Kita memang masih melihat beberapa sekolah masih belum dapat maju dan berkembang, masih mengalami beberapa kesulitan dari berbagai sisi, dan ini saya kira menjadi tugas kita bersama untuk maju bersama dan bersama-sama maju. Oke, sukses bersama. Sukses Pak, ya. bersama. Luar biasa. Menurut Pak Ulin sendiri, apakah SMP Birul ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah yang lain? Saya kira demikian. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana hal-hal baik yang sudah dilakukan di SMP Birul Walidain ini terinformasikan secara luas kepada rekan-rekan sekolah Muhammadiyah yang lain, agar beberapa hal baik ini dapat juga diimplementasikan kepada mereka. Pertama, bagaimana kemudian proses seleksi siswa barunya. Oke, PPDB-nya. PPDB-nya. Kemudian prosesnya kayak apa, seleksinya kayak apa, proses promosinya kayak apa sehingga banyak yang datang, gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah mereka masuk, seperti apa mereka dikelola. Seperti apa proses pembelajarannya yang kemudian mengantarkan mereka memiliki prestasi yang tinggi. Saya mendengar ada cukup banyak prestasi di sekolah. Alhamdulillah. Dan itu yang saya kira nanti dapat ditiru oleh yang lain. Yang lainnya. Ketiga, bagaimana guru-guru ini diimprove kemampuannya. Ada proses upgrading, gitu ya. Kita kan nggak pernah terpikir bahwa seperti panjenengan bisa jadi reporter seperti ini, seperti rekan-rekan yang lain yang bisa menghandle studio ini. Ini kan sesuatu yang di luar yang dulu dipelajari. Otodidak kita, Pak. Betul. Nah, artinya kan ada hal yang bisa dikuasai di luar kompetensinya, dan ini menjadi kompetensi tambahan bagi guru. Berarti harus di-upgrade terus, Pak, ya, untuk kemampuannya, Pak, ya. Baik, ya. Kemudian yang lain adalah bagaimana sinergitas, kekompakan guru dan dengan struktural, terutama kepala sekolah. Ini juga hal-hal yang saya kira perlu kemudian ada hal yang bisa disampaikan pada pihak lain, sehingga mereka dapat ikut juga mengadopsi hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolahan ini, gitu. Dan ada bagusnya, ya, beberapa hal itu dapat ditulis nih kayak gini nih. Tadi kan ada yang juga menulis buku tentang bagaimana sekolah itu dikelola, gitu ya. Ini adalah sebuah proses dokumentasi yang mengabadikan lah. Berarti dibukukan, Pak, ya. Ada hal yang kemudian dapat dipelajari oleh orang lain dan disebarkan secara luas hal-hal yang baik tersebut. Sehingga ketika kita memulai hal yang baik dan diikuti oleh orang lain, itu juga akan mendapatkan pahala bagi kita. Iya, amin. Amin. Ya, untuk milad kali ini insya Allah kita ada wacana juga untuk pembuatan 7 buku, Pak Ulin. Iya, jadi progres untuk Birul Walidain itu sendiri seperti apa, kemudian autobiografi dari SDM kita sendiri Ustaz Adai seperti apa, yang ternyata background Ustaz Adai itu berbagai macam, Pak. Luar biasa sekali perjalanan hidup beliau-beliaunya itu. Kemudian keluh kesah bagaimana cara mengatasi anak dan sebagainya, ada itu nanti. Rencana kita mau kita juga rilis di milad nanti insya Allah kalau bisa terbentuk. Kemudian ini Pak Ulin, yang baru rame dibicarakan itu kalau di kita sendiri, terutama di Birul Walidain itu sendiri ya, menyangkut masalah P3K. Nah, bagaimana untuk menyikapi dari PDM itu sendiri, Pak Ulin? Iya, P3K ini sebuah fenomena yang ini merupakan event bahwa kita emang perlu berkaca. Ada banyak sisi yang membuat kita perlu berefleksi bahwa ya sekolah-sekolah kita, beberapa sekolah kita memang belum memberikan apa yang menjadi harapan mereka. Mungkin kesejahteraannya masih di antaranya demikian. Ini hal-hal yang objektif yang perlu kita sadari, di mana ke depan kita barangkali perlu mengambil langkah-langkah agar mereka cukup
puas, nyaman bekerja di tempat kita. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua, memang ini terkesan agak merupakan hal yang mendadak gitu ya. Nah, sehingga sekolah-sekolah itu mungkin tidak sepenuhnya siap Oke. gitu. Namun kita dalam setiap event kita harus bisa mengambil hal-hal positif. Gitu. Jangan kemudian kita mengambil hal yang negatif. Iya. Nah, apa yang kemudian saya pikirkan untuk guru-guru yang saya melihat bahwa guru-guru yang diterima ini adalah guru-guru yang secara umum mereka memiliki kualifikasi yang baik. Iya. Di mana di sekolah itu mereka juga dibutuhkan. Ya, saya mengucapkan selamat mereka diterima. Iya. Pesan saya adalah jangan lupakan Muhammadiyah. Oke. Di tempat yang baru silakan tetap disebarkan Muhammadiyah. Mengajak rekan-rekan di tempat yang baru untuk bermuhammadiyah, bergabung ke Muhammadiyah. Oke. Karena Muhammadiyah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat pekerjaan, Iya. dengan siapa mereka bergaul, ya, sehingga ini tetap justru akan menjadi upaya kita untuk menyebarkan Muhammadiyah ke banyak tempat. Oke. Yang kemudian yang lainnya adalah jangan putus silaturahim dengan rekan-rekan di sekolah Iya. asalnya. Ini bukan menjadi pembatas, gitu. Kemudian bagaimana untuk sekolah yang ditinggalkan, kita ambil sisi positifnya juga. Kita akan memiliki kesempatan untuk merekrut rekan-rekan guru yang baru, yang berkualitas, dengan komitmen Muhammadiyah yang kuat, Iya. dan komitmen untuk memajukan sekolah yang kuat juga. Oke. Gitu. Jadi ya saya berpikir daripada kita komplain dengan kebijakan dan fenomena ini, saya berpikir apa hal-hal positif yang tetap bisa kita ambil dan apa manfaat yang tetap kita bisa raih dengan persoalan ini. Oke. Jadi menurut Pak Ulin itu sendiri untuk P3K itu sendiri sebuah permasalahan enggak ya? Dianggap masalah iya. Gitu. Oke. Tapi orang optimis adalah orang yang melihat persoalan itu sebagai peluang. Melihat dari sisi yang lainnya. Ya, artinya selalu ada peluang dari setiap persoalan. Oke. Jadi bahwa ada persoalan apa yang hal baik yang bisa kita ambil. Gitu. Oke. Sebaliknya orang pesimis itu orang yang justru kalau melihat peluang itu sebagai ancaman, takut dimanfaatkan orang lain. Jadi apapun keadaannya kita harus tetap optimis, kita mencari dan mengambil keputusan terbaik atas setiap peristiwa itu. Oke. Memang seringkali tidak mudah. Iya. Tapi alhamdulillah rekan-rekan kepala sekolah dengan terus kita motivasi mereka dapat melalui persoalan ini dengan baik dan ada hal yang positif yang dapat diambil dari hal Oke. Dari PDM sendiri ada tidak Pak untuk gimana ya tindak lanjut untuk menyikapi P3K yang diikuti beberapa guru yang ada di Muhammadiyah itu sendiri? Ada ya, kita melakukan konsolidasi Oke. dengan rekan-rekan kepala sekolah yang kebetulan ada cukup banyak rekan-rekan guru yang kemudian harus bertugas di tempat baru melalui skema P3K ini, dan sejauh ini pemantauan kami rupanya rekan-rekan kepala sekolah juga cukup sigap, sehingga kepentingan yang tidak boleh ditinggalkan kan proses belajar mengajar ini. Iya. Nggak boleh ditinggalkan. Jadi alhamdulillah kita tidak sampai ada hal yang sifatnya sampai merupakan persoalan serius. Oke. Semuanya dapat berjalan sebelum ada yang baru. Yang rekan-rekan yang diterima ini ternyata masih juga beberapa masih mau melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya Sampai selesai dulu. sampai selesai. Ini proses rekrutmen gitu. Dan saya memang pesankan terhadap rekan-rekan yang diterima P3K, jangan kemudian memutus silaturahim. Pada intinya silaturahim itu sendiri tetap Pak ya. dengan mereka dijalin komunikasi yang baik, plus mohon disampaikan pesan-pesan pada mereka untuk terus memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan Muhammadiyah di tempat kerjanya yang baru. Oke, berarti dimanapun berada, ruang waktu tidak membatasi untuk kita selalu bergerak di pergerakan Muhammadiyah ini Pak Ulin ya. Oke, untuk terakhir kalinya Pak Ulin, ini kan mendekati milad yang ke-9 SMP Biru loh. Ya. Oke, mungkin ada
pesan dan kesan untuk SMP Birul seperti apa? Kemudian nanti ada ucapan milad dari Pak Ulin sendiri. Baik, yang pertama adalah kesan. Oke. 9 tahun, ya ini waktu yang Masih muda. belum terlalu panjang untuk Iya. sebuah sekolah. Tapi 9 tahun ini telah rupanya dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh SMP Birrul Walidain ini dengan memajukan sekolah ini sebagaimana yang kita lihat. Oke. Dengan raihan prestasi yang saya kira tidak dapat diabaikan. Oke. Juga menjadikan kompetitornya ini bergidik juga ini. Oh gitu Pak ya. Iya. Nah, tapi kemudian ini juga mestinya, ini pesannya, Iya. jangan membuat ini terlena. Oke. Dengan resources dan capaian yang sudah diperoleh, bagaimana ini terus kemudian semakin justru dipacu untuk kemudian melambungkan prestasi sekolah ini menjadi semakin maju. Berarti jangan puas dulu. Oh Pak ya. ya, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Ya, orang Jepang memiliki filosofi kaizen. Nah, artinya adalah perbaikan harus ada meskipun sedikit. Oke. Jadi nggak boleh besok itu Stagnan. dilewati Iya. tanpa adanya perbaikan. Oke. Nggak boleh besok hari Kamis Iya. itu kita lewati tanpa kita meraih ada tambahan perbaikan. Oke. Berarti setiap hari harus selalu ada ya, perbaikan. Harus ada perbaikan. Dan sinergi guru, kepala sekolah, seluruh stakeholder Iya. termasuk siswa ini harus terus dijaga. Oke. Jadi bagaimana kemudian kita ingin melihat yang ke-10 nanti apa tambahan prestasinya. Terus targetkan hal-hal yang semakin tinggi, kalau Iya. perlu menjadi semakin sulit dicapai, tapi kemudian dapat dicapai. Oke. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian untuk ucapan selamatnya, saya ucapkan selamat milad yang ke-9. Semoga 9 tahun yang dilewati ini memberikan keberkahan, kebaikan bagi sekolah, seluruh pihak yang terlibat di sekolah Ya. dan masyarakat. Kemudian atas ini kami ucapkan selamat. Kemudian mudah-mudahan ini dapat terus ditingkatkan. Amin. Sehingga akan dapat berprestasi bukan hanya di Sragen tapi sampai dengan wilayah maupun nasional. Nasional, bahkan internasional. Bahkan Pak. internasional. Bahkan internasional, luar biasa sekali. Terakhir Pak, terakhir sekali ini. Ini kan masih edisi pandemi Pak ya. Ya. Bagaimana pandangan Pak Ulin sendiri untuk ya kegiatan pendidikan di Kabupaten Sragen ini? Apa ada yang perlu disoroti dalam artian misalkan karakter atau bagaimana pandangan Pak Ulin? Nah, ini dia. Lagi-lagi saya perlu mengambil sikap bahwa kita harus selalu optimis. Oke. Apapun keadaannya, selalu ada hal terbaik yang dapat kita lakukan. Mungkin keadaan pandemi ini menyulitkan kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai standar. Tapi senantiasa kita dapat melakukan hal terbaik apapun keadaannya. Apapun keadaan. Ya. Bahwa kemudian ketika pandemi ini menyulitkan sejumlah sekolah untuk melakukan proses belajar mengajarnya, Iya. kita harus mencari terobosan, mencari strategi bagaimana proses belajar mengajar yang berkualitas itu dapat kita selenggarakan dengan baik. Bahwa kemudian keadaannya telah memungkinkan Iya. menjadi tatap muka, ini juga perlu kita atur karena setelah sekian lama adik-adik siswa ini Iya. di rumah, maka perlu adjustment, perlu penyesuaian, Penyusun adaptasi lagi. ya Pak, adaptasi ketika masuk sekolah dan selalu ada hal-hal yang baru yang dapat kita lakukan. Oke. Sehingga ketika orang lain itu melihat ini kesulitan persoalan, kita justru melihat ini bagaimana kita berpeluang untuk melakukan hal-hal terbaik dari yang mungkin kita lakukan. Oke, berarti pada intinya setiap hari selalu dan harus ada perbaikan. Perbaikan. Oke, terima Meskipun kasih. sedikit. Meskipun sedikit, luar biasa sekali. Oke, demikian tadi obrolan singkat kita yang luar biasa seru sekali ya dengan Bapak Agus Ulin MT PhD, Ketua Majelis Didasmen PDM Kabupaten Sragen yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ulin untuk waktunya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan Pak Ulin ya. Amin. Oke, demikian tadi
acara kita. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan kemarin, hari ini, esok dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.